ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله، فقد فاز المتقون. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar masjid yang dirahmati Allah ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan hati dan pikiran kita dengan penuh kehusukan, merenungkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk hidup di dunia ini, yang telah memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam sehingga kita masih mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mari kita hentikan sejenak pikiran-pikiran dan aktivitas keduniawian kita, seraya merenungkan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu akan menghantarkan kita kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Karena kita yakin dan percaya bahwa sesungguhnya ketakwaan dan keimanan itulah yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita mengikuti perjalanan sejarah kebangsaan kita hari ini, maka betapa sesungguhnya hari ini kita sedang dilanda oleh huru-hara yang sangat besar, yang itu muncul dari persoalan-persoalan fitnah sana-sini akibat penyebaran berita hoaks yang tidak bertanggung jawab. Hari ini nyaris terjadi konflik horizontal di antara sesama kita, antara sesama kita umat beragama, antara sesama kita umat seagama, saling sikut kiri kanan, saling gasak, gesek dan gosok, yang pada akhirnya itu memunculkan persoalan-persoalan baru di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat khutbah yang singkat ini, marilah kita mencoba mencerdasi, menghikmatisasi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wa antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, datang seorang fasik kepadamu membawa kabar,
maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kejahilan, karena kecerobohan, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan itu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, saya ingin menyampaikan ayat ini dan nanti akan kita korelasikan dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang menyuruh kita membaca Iqra. Yang kemudian di manakah tanggung jawab para kaum akademisi dalam menghindari persoalan-persoalan informasi yang hoaks itu? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ayat 6 surah Al-Hujurat telah menjelaskan dengan tegas kepada kita bahwa ketika ada sebuah informasi yang datang kepada kita, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menelaah, meneliti dan menganalisa terlebih dahulu tentang berita itu, lalu kemudian kita mengambil kesimpulan apakah berita itu benar atau tidaknya. Ini tanggung jawab kita sebagai para kaum akademisi yang ditempah di tengah-tengah kampus, yang setiap hari kita menggali informasi, menganalisa, menelaah, membaca, karena Al-Quran memang menyuruh kita agar kita membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, konkretisasi dari surah tersebut, dari 5 ayat yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa kita harus banyak membaca. Setelah kita membaca lalu kemudian kita menganalisa dan menelaah, muncullah kesimpulan dari apa yang kita baca, kita analisa dan kita telaah, muncullah sebuah kesimpulan yang akurat. Perintah membaca, hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya bukan hanya dituntut bagi para kaum akademis, tetapi semua kalangan dituntut agar kita senantiasa banyak membaca. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, ini ayat mengindikasikan kepada kita bahwa kita harus lebih banyak membaca daripada kita banyak mendengar. Tetapi yang kita lakukan selama ini cenderung nyaris kita lebih banyak mendengar daripada membaca. Oleh karenanya hadirin jamaah rahimakumullah, membaca, menganalisa lalu kemudian menelaah dan menyimpulkan adalah budaya-budaya akademik yang harus kita kembangkan, sehingga sebelum sebuah informasi itu dipublikasikan, maka dalam tradisi akademik itu kita terlebih dahulu dianjurkan agar melihat, menganalisis validitas dan reliabilitasnya. Maka dalam pandangan saya, makam tertinggi daripada para kaum akademisi itu adalah ketika dia sampai pada pengakuan validitas dan reliabilitas, dan apa yang dipalitkan itu dan apa yang direliabilitaskan itu, lalu kemudian itulah yang dipublikasikan secara ilmiah ke tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak ada lagi
yang bersifat opini. Tidak ada lagi yang bersifat hoaks. Betapa sesungguhnya kalau kita telusuri sejarah, bagaimana seorang Imam Syafi'i menentukan sebuah hukum haid misalnya. Saya berpikir bahwa ketika Imam Syafi'i menetapkan bagaimana lamanya seorang perempuan itu haid, ada yang 1 hari paling lama, ada yang sampai 7 hari, dan paling lama itu kata Imam Syafi'i 15 hari. Ini tidak terlepas dari persoalan validitas dan reliabilitas. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sampai sekarang ini, belum ada satupun yang kita dengar menyalahkan pendapat Imam Syafi'i ini. Karena memang pondasi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tidak lepas dari persoalan itu. Oleh karenanya hadirin jemaah rahimakumullah, kita sebagai para kaum akademisi yang terbiasa dengan budaya akademik validitas, semestinya kita harus sudah memulai terlebih banyak membaca, menganalisa, lalu kemudian menelaah dan menyimpulkan. Yang dalam bahasa jurnalis ini seringkali disebut dengan check and recheck, check and balance. Kita terlebih dahulu menelaah informasi-informasi yang berkembang, bukan malah kita mengikuti dan ikut selera mereproduksi informasi-informasi yang hoaks. Jika bukannya kita pun ikut memproduksi informasi-informasi yang hoaks, sehingga muncullah fitnah di mana-mana, sehingga muncullah kemudian konflik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga tatanan sosial kehidupan kita akhirnya hancur. Persaudaraan di antara kita retak, kekeluargaan di antara kita semakin jauh akibat berita-berita yang tidak benar ini. Oleh karenanya hadirin jemaah rahimakumullah, Al-Hujurat ayat 6 telah mengajarkan kepada kita agar kita berhati-hati, jangan ceroboh dalam menyebarkan informasi-informasi yang ada. Ini tentu kita para kaum akademik ini harus berada di gerbong terdepan untuk melakukan hal-hal ini. Kita banyak membaca, lalu kemudian kita menelaah, menganalisa dan menyimpulkan, sehingga apa yang kita sampaikan itu adalah valid dan memang bisa dipertanggungjawabkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena kita yakin dan percaya hadirin jemaah rahimakumullah, bahwa era teknologi yang terjadi sekarang ini tidak bisa kita halangi. Setiap kita memiliki HP yang canggih, dan nyaris setiap hari di tangan kita informasi itu overload. Oleh karenanya hadirin jemaah rahimakumullah, informasi yang berseliweran itu tentu menjadi tanggung jawab kita untuk menganalisanya, mana yang benar, mana yang tidak. Yang benar itulah kemudian kita sampaikan, yang salah itu jangan kita sebarkan, apalagi itu kemudian memicu konflik di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai para kaum akademis sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, membaca dengan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan, bahwa segala sesuatu itu pasti ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah, barangkali inilah khutbah kita yang singkat pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat menggugah semangat akademik kita untuk terus menggali dan menggali, untuk terus menggelorakan semangat membaca, semangat menganalisa dan menelaah, dan kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan itu sebagai orang-orang yang telah terbentuk insan akademiknya ataupun pemikiran-pemikiran intelektualnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة